Hai guys, morning guys. Bersama saya Aswin dari Klub Motor ya. Terima kasih buat Anda yang sudah support channel saya ya, sudah follow, subscribe channel saya, channel Klub Motor. Oke. Apresiasi buat kalian semua. Terima kasih. Kritik dan saran semua saya terima, saya tampung ya, baik yang pedes maupun yang manis ya kan guys. Semua saya terima, saya tampung. Semua itu buat kemajuan saya dan tim Kilap terutama ya. Oke guys, ini tadi saya mendapat sebuah insight ya. Saya tadi mendapat sebuah insight dan saya merasa saya harus membagikan insight ini kepada Anda supaya semakin banyak orang yang bisa memperbaiki mindset atau cara berpikirnya ya, sehingga mempunyai kehidupan yang lebih baik dan lebih baik terus. Makanya saya bikin video ini ya. Oke. Jadi gini guys, mungkin beberapa dari kalian berpikir kok saya beberapa hari ini sering live dan kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan modifikasi atau hubungannya dengan motor ataupun hubungannya dengan jualan saya gitu ya. Nah, berarti Anda masih sehat guys. Karena masih memperhatikan itu berarti Anda masih sehat. Oke. Betul, karena memang kondisi sekarang ini ya, jualan kan lagi turun. Semua orang di dunia juga mengalaminya. Nah, semua harus dari rumah pakai internet, ya kan guys? Ya. Nah, salah satu yang bisa saya kerjakan saat ini dengan internet adalah apa? Ya ini, membagikan pengetahuan saya, insight saya kepada Anda ya, dengan memanfaatkan internet dari rumah, ya kan? Oke. Nah, kenapa saya lakukan ini guys ya, karena saya ingin mengajak Anda untuk tetap optimis, positif dan produktif ya, serta jangan lupa bersyukur. Oke guys ya, fokus pada kemajuan diri sendiri ya, itu yang penting. Oke. Nah, oke, sekarang saya mau berbagi mengenai kondisi dan mindset. Nah, mindset itu apa sih? Mindset itu bahasa kerennya itu mindset ya. Kalau bahasa sederhananya itu cara berpikir guys ya, cara berpikir. Jadi mindset itu cara berpikir Anda, cara berpikir saya, cara berpikir orang-orang sekitar Anda ya. Catat ya, mindset itu cara berpikir. Oke. Nah, mungkin bahasa yang saya gunakan ini agak susah dimengerti ya guys nanti. Tapi bagi Anda yang mau mengerti dan paham dan mau mengerti dan mau memahami ya, berarti Anda termasuk orang yang mempunyai mindset atau cara berpikir terbuka ya, lebih terbuka dari orang-orang biasa lah ya. Jadi gitu. Dan saya yakin bagi Anda yang memahami pasti akan mengalami sebuah transformasi dalam hidup Anda ya guys. Tentunya yang ke arah yang lebih baik ya. Oke. Dan saya ikut senang buat Anda kalau Anda mengalami, setelah mendengarkan dan memahami saya, Anda mengalami sebuah transformasi dalam hidup Anda ya. Oke, saya coba jelaskan satu persatu guys dengan kata-kata dan menurut perspektif saya ya. Oke. Nah, kondisi itu bisa digambarkan seperti sekarang ini guys ya. Jualan lesu, keuangan lagi menurun, terus di PHK, bahkan ada yang sampai jual aset ya, kan ada yang sampai jual aset ya, rumah atau mobil atau motor ya. Lebih gampangnya kondisi itu bisa dikatakan saya lagi nggak punya motor bro, saya lagi nggak punya mobil, saya lagi nggak punya rumah, atau saya lagi nggak punya uang ya, saya lagi nggak punya. Jadi itu tuh suatu kondisi ya, suatu keadaan itu suatu kondisi. Nah, kalau mindset atau cara berpikir ya, itu gambarannya seperti ini guys. Waduh Pak, saya ini orang susah, saya ini orang kecil, saya ini orang prihatin, nah, saya ini orang nggak mampu ya, itu beda, itu mindset ya, itu mindset. Saya ini orang kecil, saya ini orang prihatin dan sebagainya ya, walaupun kesempatan ada di depan mata. Nah, kalau saya bilang juga orang-orang yang sering mengeluh juga ya, sering mengeluh itu termasuk orang-orang yang itu tadi ya guys ya, saya ini orang kecil, saya ini orang prihatin ya. Jadi dalam pemikirannya akan terus seperti itu, karena dia menanamkan
dalam mindsetnya itu saya ini orang kecil, saya ini orang prihatin, saya ini orang kurang nggak mampu gitu ya. Oke. Saya ini orang kecil, saya ini orang susah, saya ini orang nggak mampu, itu orang-orang yang punya pemikiran seperti itu biasanya selalu berpikir dia itu lebih susah daripada orang yang diajak bicara ya. Padahal sebenarnya belum tentu ya guys ya. Jadi dia selalu berpikir dia lebih susah dari orang yang diajak bicara. Dan karena merasa seperti itu ya, dan karena merasa seperti itu, mereka merasa benar jika tidak melakukan apa-apa. Nah itu ya guys, itu yang bahaya ya. Jadi karena merasa seperti itu tadi, mereka itu merasa benar jika tidak melakukan apa-apa, karena mereka berpikir bahwa mereka itu tidak bisa dan tidak mampu ya. Bukan tidak mau ya, mereka berpikir tidak bisa dan tidak mampu ya, bukan tidak mau loh ya. Dan biasanya kemajuannya sih lambat ya. Ya guys ya, catat ya, itu yang penting. Itu biasa, itu mereka sendiri loh ya yang ngomong ya. Mereka sendiri yang berpikir, ya, bukan kamu ataupun saya ya. Jadi itu pikiran mereka sendiri ya, boleh dicatat itu. Nah, dari dua hal di atas tadi ya guys, kondisi dan mindset itu ada hubungannya ya. Kalau menurut penilaian saya, kalau menurut perspektif saya ya, orang dalam kondisi yang nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya uang itu, atau nggak punya pekerjaan itu belum tentu dia memiliki mindset yang negatif tadi ya. Bisa saja memang dia lagi mengalami hal sulit hingga apa yang dikerjakannya itu belum memberikan hasil ya. Bisa saja dia mengalami hal sulit sehingga apa yang dikerjakannya itu belum mendapatkan hasil ya. Jadi kondisi itu bisa dikatakan dipengaruhi oleh faktor dari luar ya, sesuatu yang bisa dilihat dan bisa dicari asalkan ada kemauan. Nah catat ya guys, asalkan ada kemauan ya. Kondisi itu dipengaruhi oleh faktor dari luar, bisa dilihat ya, dan bisa dicari asalkan ada kemauan ya. Catat lagi ya, berapa tadi? 2 ya yang dicatat ya. Oke, next ya. Nah, tapi kalau orang yang sudah memiliki mindset ya gimana ya, saya orang nggak mampu, saya orang kecil, ya gimana ya, saya orang susah, ya piye ya, prihatin ngene, wong prihatin ya piye meneh ya, itulah. Orang dengan mindset seperti ini ya akan susah untuk diajak maju dan berkembang guys ya, biasanya. Bisa dikatakan orang yang suka mengeluh dan mengasihani diri sendiri ya, terus menerus ya. Jadi orang-orang yang seperti itu tuh tadi bisa dikatakan orang yang suka mengeluh dan mengasihani diri sendiri secara terus menerus tanpa ada kemauan yang jelas dan tindakan yang jelas ya, tanpa ada kemauan yang keras dan tindakan yang jelas ya. Seringnya ikut arus ke sana ke sini ya, ikut arus ke sana sini yang mereka pikir benar menurut pembenaran mereka ya. Itu tadi yang mereka pikir benar menurut pembenaran mereka ya. Dan mereka biasanya itu orang-orang seperti ini biasanya akan menjadikan segala alasan dan kesalahan ya, dan juga mencari pendukung untuk mendukung pembenaran atas dirinya yang menurutnya selalu benar itu tadi ya guys ya. Saya ulang ya. Jadi orang-orang seperti ini tadi ya, yang selalu ikut arus sana sini yang menurut dia itu benar ya, biasanya akan selalu mencari alasan dan kesalahan serta mencari pendukung untuk mendukung pembenaran atas dirinya yang menurutnya itu selalu benar ya. Oke, paham ya? Nah, perlu dicatat lagi guys, kalau mindset atau cara berpikir itu adalah faktor dari dalam diri kita sendiri, dari dalam diri Anda ya. Faktor internal yang nggak bisa dilihat ya, itu nggak bisa dilihat oleh orang lain ya, nggak bisa dilihat oleh orang banyak, hanya kamu sendiri yang bisa menciptakan cara berpikir kamu ya. Hanya kamu sendiri yang bisa menciptakan mindset kamu ini mau ke arah baik atau jelek terus ya. Jadi gitu mindset, catat ya, mindset itu faktor internal yang nggak bisa dilihat, hanya Anda yang bisa menciptakannya sendiri ya. Oke, nah sampai sini ya guys, semoga paham ya. Memang agak susah dimengerti ini, tapi kalau
Anda mau paham dan mengerti, yaitu tadi, saya yakin Anda akan mengalami transformasi dalam hidup Anda. Dan kalaupun Anda belum paham, Anda bisa mengulang video saya ini lagi ya. Pertanyaan selingan guys ya. Apakah Anda pernah mengalami atau punya teman seperti yang saya sebutkan tadi? Nah itu guys ya. Pertanyaannya itu, apakah Anda pernah mengalami atau punya teman yang seperti saya sebutkan lagi ya. Kalau pernah, berarti Anda sama dengan saya ya. Saya pun pernah mengalami ya guys ya. Jadi saya pun juga pernah mengalami, punya mindset yang buruk ya, mindset negatif yang saya anggap itu tadi benar ya kan. Saya juga pernah mengalami, punya mindset buruk, mindset negatif yang saya anggap semua itu benar, dan ternyata setelah saya belajar dengan mentor saya ya, ternyata mindset yang saya anggap benar tadi itu banyak yang salah ya guys ya. Ternyata banyak yang salah, dan setelah saya perbaiki mindset yang buruk tadi, setelah saya perbaiki itu banyak saya banyak mengalami kemajuan ya guys ya, tentunya ya. Oke, jadi saya juga pernah mengalami punya mindset yang buruk yang saya anggap itu tadi itu semuanya benar ya, mindset buruk yang selalu saya anggap benar. Tapi setelah saya ketemu dengan mentor saya ya, ketemu dengan mentor saya, dan kami saling tukar pikiran, tukar ide ya, ternyata yang saya anggap selalu benar itu ternyata banyak yang salah ya. Jadi setelah saya perbaiki, dan di luar dugaan banyak mengalami kemajuan guys gitu ya. Oke guys, sebuah kondisi itu juga bisa merubah mindset seseorang yang tadinya baik menjadi negatif ya. Jadi sebuah kondisi itu bisa merubah mindset seseorang yang tadinya baik menjadi negatif ya. Yang tadinya sudah bagus mindsetnya, karena kondisi dia bisa berubah. Nah itu yang sangat disayangkan ya, itu yang sangat disayangkan, terutama dalam situasi sekarang ini ya, jadi karena pengaruh dari luar, mindsetnya yang tadinya bagus dia berubah menjadi kembali ke negatif lagi ya. Itu yang sangat disayangkan. Nah, pesan saya guys sebelum berakhir ya, sebelum saya akhiri ini, orang positif bergaul dengan orang optimis ya. Jadi orang positif belum tentu selalu sukses dan tidak pernah gagal, oke? Cuman cara pandang mereka atas kegagalan yang membedakan dengan cara pandang orang-orang negatif ya. Boleh dicatat ini ya, oke? Orang positif bergaul dengan orang optimis ya. Jadi orang positif belum tentu selalu sukses dan tidak pernah gagal ya. Cuman cara pandang mereka atas kegagalan yang membedakan dengan cara pandang orang-orang negatif ya. Oke. Itu tadi ya. Oke ya. Nah, pesan saya lagi guys. Hidup kamu adalah 100% tanggung jawab kamu ya. Hidup kamu adalah 100% tanggung jawab kamu ya. Kamu mau hidup kamu nantinya mau jadi baik atau enggak, itu 100% tanggung jawab kamu, bukan orang lain, bukan faktor dari luar. Yang utama adalah faktor dari dalam ya, 100% tanggung jawab kamu ya. Nah, porsinya adalah 100% tadi itu 90% itu ditentukan oleh cara kamu menghadapi dan menjalani hidupmu ya. Yang 90%-nya itu adalah ditentukan oleh cara kamu menghadapi dan menjalani hidup kamu, sedangkan 10%-nya itu adalah keberuntungan ya. Oke. Jadi saya juga masih percaya bahwa keberuntungan itu ada ya. Cuman kalau kamu tidak berusaha mencari keberuntunganmu, ya keberuntungan itu tidak datang kepada kamu ya. Oke, ya itu ya. 90% dari cara kamu menghadapi dan menjalani hidup kamu, 10% adalah keberuntungan ya. 100% tanggung jawab kamu. Oke guys ya. Nah, pertanyaan terakhir dari saya guys, ini ya, Anda termasuk yang mana? Nah, oke ya, Anda termasuk yang mana? Itu kalau Anda masih di mindset negatif, nah segera rubah cara berpikir Anda mulai sekarang, oke? Supaya Anda mengalami transformasi ke hidup yang lebih baik ya.
Oke guys. Oke guys ya, itu tadi ya. Tetap positif, optimis, jangan lupa bersyukur, dan tetap produktif ya. Oke. Selalu ada jalan buat yang punya kemauan ya. Ingat, catat, selalu ada jalan buat yang punya kemauan ya. Karena saya juga ini pengalaman saya juga yang saya bagikan buat Anda, karena saya juga sudah mengalaminya, maka saya ingin bagikan kepada Anda ya. Oke. Salam modifikasi Indonesia, salam sukses dan sehat buat Anda, saya, dan semuanya. Smile.